Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baharun dari kelas Informatika C 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama tentang himpunan, kemudian ada operasi pada himpunan, serta distribusi uang. Yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Baiklah, kita langsung saja pada inti videonya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu himpunan. Himpunan itu merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek di dalam himpunan sendiri dinamakan unsur atau anggota himpunan. Nah, contoh himpunan sendiri itu seperti yang pertama, kumpulan siswa laki-laki, kumpulan negara-negara di Eropa, dan kumpulan hewan yang berkaki 4. Kemudian ada juga contoh himpunan-himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, di sini kenapa saya mengatakan bahwa kumpulan kota-kota besar di Indonesia itu tidak merupakan sebuah himpunan, karena dari setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya saja antara individu A dengan B. Individu A mengatakan bahwa kota A itu lebih besar, sedangkan individu B itu mengatakan kota B itu adalah kota yang besar juga. Jadi tidak relevan gitu, belum bisa dipastikan apakah kota yang mereka sebutkan itu adalah kota yang besar. Kecuali beda halnya ketika di sini saya mengatakan kumpulan kota-kota besar yang ada di Jawa. Nah, kalau itu kita bisa melihatnya secara pasti. Kemudian yang kedua adalah kumpulan makanan yang lezat, sama seperti halnya seperti yang nomor satu tadi, dan juga kumpulan orang-orang kaya yang ada di Sumbawa. Next. Selanjutnya ada penyajian himpunan. Nah, untuk penyajian himpunan itu sendiri ada 4 cara untuk penyajian himpunan. Yang pertama itu dengan menyebutkan anggotanya atau yang bisa kita sebut dengan enumerasi. Contohnya itu misalnya A sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian B sama dengan 1, 3, dan 5. Nah, yang kedua itu ada menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan menggunakan simbol baku yang bisa kita sebut tuh. Nah, contohnya itu seperti A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 4, kemudian B merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, cara yang ketiga itu adalah dengan menuliskan notasi. Contohnya itu seperti A sama dengan X, yang dimana X itu lebih kecil daripada 4. X merupakan bilangan asli. Kedua, B sama dengan X, yang dimana X itu lebih kecil daripada 8. X itu adalah bilangan ganjil. Dan yang keempat itu dengan cara menggunakan diagram Venn. Next, selanjutnya ada macam-macam himpunan. Nah, untuk macam-macam himpunan ini yang akan saya jelaskan itu ada 5 ya. Nah, yang pertama itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa sih? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota di dalamnya. Biasanya dinamakan dengan kurung perawal, tapi kosong, tidak ada isinya gitu di tengahnya, atau yang lebih simpelnya itu huruf 0 yang dicoret. Contohnya itu seperti ini. A sama dengan bilangan prima antara 24 dan 28. Nah, dikarenakan angka di antara 24 dengan 28 itu ada 25, 26, dan 27. Sementara ketiga bilangan tersebut bukan merupakan bilangan prima, maka di sini kita tulis anggotanya itu A sama dengan himpunan kosong atau A sama dengan 0 dicoret. Yang kedua itu adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu apa? Nah, himpunan semesta itu adalah yang anggotanya semua objek pembicaraan. Biasanya dinamakan dengan huruf S besar atau U besar. Contohnya itu seperti ini. S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan A adalah 1 dan 2. Maka S merupakan semesta dari himpunan A. Kemudian ada yang ketiga, himpunan bagian atau biasanya disebut dengan subset ya. Nah, subset itu sendiri adalah himpunan yang jika setiap anggota dari A itu merupakan anggota dari B juga. Biasanya dilambangkan dengan notasi A seperti langsung ada huruf C terus B gitu. Seperti yang ada di gambar ya. Seperti yang ini nih. Nah, kemudian untuk contohnya itu
A sama dengan 1, 2, dan 3, B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka A subset B, karena ada anggota A yang masuk ke dalam B. Gitu. Nah, next, kemudian ada himpunan berpotongan. Himpunan berpotongan itu apa sih? Nah, himpunan berpotongan itu dikatakan berpotongan itu jika dan hanya jika ada anggota yang menjadi anggota B. Biasanya dinamakan dengan A, kemudian ada tanda seperti tahingga gitu, tapi nggak sempurna, cacat ya. A berpotongan dengan B. Contohnya itu adalah A sama dengan 2, 3, dan 5. Kemudian B 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A berpotongan dengan B. Mengapa dikatakan berpotongan? Karena ada dari anggota A yang menjadi anggota B juga, yaitu 3 dan 5. Kemudian ada himpunan saling lepas. Nah, untuk himpunan saling lepas itu sendiri dikatakan lepas jika kedua anggotanya itu tidak berbentuk himpunan kosong dan tidak memiliki anggota yang sama. Biasanya untuk himpunan saling lepas itu dinamakan dengan A garis miring 2 B. Ini tulis seperti ini. A sama dengan 3, 5, 7, dan 11, dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, maka A saling lepas dengan B. Kemudian ada operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ini yang pertama, ada gabungan atau union. Di sini kita misalkan dua buah himpunan A dan B. Jadi gabungan himpunan A dan B itu adalah suatu himpunan yang anggotanya terdiri atas A saja, bisa B saja, atau juga bisa kedua-duanya. Nah, gabungan itu biasanya dinamakan dengan notasi seperti ini. A, terus ada seperti huruf U di tengahnya, kemudian B. Jadi, A gabungan B sama dengan X, yang dimana X merupakan elemen dari A, atau X merupakan elemen dari B. Contohnya itu seperti ini, A sama dengan A, B, C, 1 dan 2. Kemudian ada B, C, D, E, F. Maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, F, 1, dan 2. Selanjutnya ada irisan. Nah, untuk irisan ini kita adalah suatu himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota A dan sekaligus juga merupakan anggota dari B. Irisan itu biasanya dinamakan dengan A, kemudian seperti U terbalik, B seperti yang ini ya. Jadi A irisan B sama dengan X, yang dimana X merupakan irisan dari A dan X merupakan irisan dari B juga. Contohnya seperti ini, A, B, C, 1, 2, dan B sama dengan C, D, E, F. Maka A irisan B itu sama dengan C karena mereka X yang ditanyakan itu adalah C, karena C itu merupakan irisan dari A dan merupakan irisan dari B juga. C yang ini ya. Tuh, C di sini B ada, di A juga ada. Kemudian di sini ada komplemen. Komplemen itu apa sih? Nah, komplemen itu adalah himpunan yang anggotanya berada dalam himpunan semesta tetapi bukan anggota dari A. Komplemen itu biasanya dinamakan dengan huruf C kecil di atas seperti pangkat gitu. Komplemen itu komplemen selain gitu ya. Komplemen gitu selain ya. Contohnya itu S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kemudian untuk A-nya itu sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A komplemennya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena himpunan A itu kan ada 2, 4, 6, 8, 10. Jadi yang bukan termasuk dalam himpunan A itu kita sebutin saja di sini. Komplemen. Komplemen itu complemen, selain gitu. Itu. Nah, kemudian ada selisih. Selisih itu apa? Selisih itu adalah himpunan yang anggota-anggota terdiri dari A dan bukan anggota dari B. Selisih biasanya dilambangkan dengan A min B. Contohnya itu A sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Kemudian ada B sama dengan 2, 4, 6, 8. Maka A kurang B atau selisih B sama dengan 3, 5, 7. Yang tidak ada karena dikurangi 3, 5, dan 7. Karena A di sini seperti penjelasan di atas, anggota terdiri dari A
dan bukan anggota dari B. Sementara 2 ini ada masuk dalam B, jadi 2-nya itu tidak dihitung. Next, di sini ada contoh-contoh soal dari tentang himpunan yang sudah saya buat. Pertama itu ada seperti ini. Diketahui A sama dengan X, yang dimana 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 5. X merupakan bilangan bulat. Kemudian ada B sama dengan Y, yang dimana Y ini lebih kecil daripada 5. Y adalah bilangan prima. Nah, yang ditanya itu apa? Tentukan A gabungan B. Jawabannya kita jabarkan dulu. Dalam A itu apa aja sih? Dalam A itu ada A sama dengan 2, 3, dan 4 karena yang dimintakan bilangan bulat. 1 lebih kecil daripada X. Nah, X ini yang ditanyakan itu ada 2, 3, 4. Kemudian B, Y Y lebih kecil daripada 5. Y adalah bilangan prima. Nah, di bilangan prima yang lebih kecil daripada 5 itu ada 2 dan 3. Jadi A gabungan B sama dengan 2, 3, dan 4. Nah, kemudian soal yang kedua itu ada A sama dengan X, yang dimana 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 20, yang dimana X ini merupakan bilangan prima. Yang kedua itu adalah B sama dengan Y, yang dimana 1 lebih kecil daripada Y lebih kecil daripada 10, Y itu adalah bilangan ganjil. Yang ditanyakan itu ada A irisan B. Jawabannya itu kita jabarkan dulu. Yang dalam A itu apa aja sih? Nah, ini ada A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 17, dan 19. Kemudian B-nya itu ada 3, 5, 7, dan 9. Maka jadi A irisan B itu sama dengan 3, 5, dan 7. Ini kan yang ada dalam A ada 3, 5, dan 7 juga termasuk. Gitu. Nah, di sini juga ada soal berbentuk cerita yang sudah saya buat. Di sini dari 40 orang mahasiswa di kelas Informatika C 2019, ada 19 orang mahasiswa yang menyukai pelajaran matematika. Lalu ada 24 orang mahasiswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris, serta ada pula 15 orang mahasiswa yang menyukai matematika dan bahasa Inggris. Nah, yang ditanyakan itu, maka hitunglah berapa banyak mahasiswa yang tidak menyukai pelajaran matematika maupun bahasa Inggris. Nah, di sini saya sudah membuat fungsinya di mana di dalam 40 orang mahasiswa ini ada 19 orang yang menyukai pelajaran matematika, 24 orang menyukai bahasa Inggris, dan 15 orang yang menyukai kedua-duanya. Nah, kita terus yang pertama itu yang jadi patokannya itu ada 15 ini. Kita tulis pertama 15 orang karena dia 15 orang anak ini menyukai kedua-duanya. Nah, dikarenakan di sini ada 19 orang mahasiswa yang menyukai matematika, yang dimana 19 orang ini sudah termasuk ke dalam 15 ini. Jadi tinggal kita kurangi saja, 19 dikurangi 15 sama dengan 4, kita dapat 4 yang pertama. Kemudian dalam 24 orang mahasiswa yang telah menyukai pelajaran bahasa Inggris ini, termasuk ke dalam 15 orang ini. Nah, jadi tinggal kita kurangi 24 dikurangi 15 sama dengan 9. Kita peroleh fungsi 4 ditambah 15 ditambah 9 ditambah X sama dengan 40. Tinggal kita tambahin saja ya. Jadinya hasilnya 24 plus X min 40. X sama dengan 40 dikurangi 28 sama dengan 12. Nah, jadi ada 12 mahasiswa yang tidak menyukai pelajaran matematika maupun bahasa Inggris. Selanjutnya ada distribusi peluang. Distribusi peluang ini yang pertama yang akan saya bahas itu ada distribusi peluang diskrit. Nah, distribusi peluang diskrit itu seperti apa? Distribusi peluang diskrit itu adalah distribusi peluang yang terjadi setiap nilai variabel random diskrit. Nah, sementara untuk variabel random diskrit itu artinya itu variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Jadi intinya distribusi peluang diskrit itu sesuatu yang bisa dihitung, masih bisa dihitung dengan nilai gitu, yang nilainya pasti gitu. Nah, untuk setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit itu selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Nah, untuk f fungsinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan itu sebuah peluang diskrit. Yang pertama itu if x sama lebih besar atau sama dengan 0, dan yang kedua sigma x fx sama dengan 1 untuk semua nilai x yang mungkin. Nah, di dalam distribusi peluang diskrit itu ada beberapa contoh distribusi peluang diskrit yang sering digunakan dalam pemodern model statistik. Yang pertama itu adalah distribusi Bernoulli.
Apa itu distribusi Bernoulli? Distribusi Bernoulli itu diibaratkan sebuah perubahan acak dalam distribusi Bernoulli hanya memiliki dua buah nilai atau dua buah kemungkinan, yaitu 0 dan 1 dalam sekali percobaan. Nah, dalam hal ini biasa kita sebut dengan gagal dan sukses. Peluang sukses dinyatakan dengan P, notasi P, sementara peluang gagal itu dinyatakan dengan notasi 1 min P. Kemudian ada untuk contohnya, seperti ini. Misalnya dari 100 orang pelamar kerja akan diterima 30 orang pelamar. Misalkan Andi adalah salah seorang pelamar kerja tersebut, berapakah peluang Andi diterima? Nah, diketahui P-nya itu sama dengan 30, kita ambil dari 30 orang pelamar per 100 dari jumlah totalnya. Maka diperoleh hasilnya 3/10. Jadi, P peluangnya X sama dengan X, sama dengan PX. Nah, peluang gagalnya 1 min P, dalam kurung, pangkat 1 min X. Dapat kita peroleh hasil ini, X sama dengan 1, sama dengan 3/10 pangkat 1, dikurangi 1 min 3/10 pangkat 1 min 1. Padahal diperoleh hasil peluangnya itu adalah 3,3/10 peluangnya, untuk peluangnya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah distribusi binomial. Distribusi binomial itu hampir sama dengan distribusi Bernoulli. Cuma distribusi binomial itu bisa terjadi apabila memenuhi ada syarat-syaratnya nih. Yang pertama itu percobaan dilakukan sebanyak n kali. N kali ini maksudnya sebanyak berapa kali gitu ya. Entah itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Kemudian yang kedua, setiap kali percobaan mempunyai 2 buah kemungkinan hasil. Nah, seperti Bernoulli tadi ada 2 kemungkinan, bisa benar, salah, ya, tidak, 0 dan 1, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemudian hasil dari masing-masing percobaan itu sama, 50-50 maksudnya gitu. Jadi kedua buah sisinya itu mempunyai peluang yang sama, 50-50%. Kemudian hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain. Begitu. Kemudian untuk contohnya, sini saya sudah membuatkan contohnya. Jika kita bisa lihat, Benny melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk X itu adalah, nah, dalam pelemparan mata uang logam itu kan ada 3 kali. Jadi kemungkinan kita sama sekali tidak memperoleh gambar, bisa juga kita hanya dapat 1 gambar, 2 gambar, dan bila beruntung tuh kita dapat 3 gambar sekaligus. Jadi untuk hasil yang mungkin untuk X itu adalah 0, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan gambar. Nah, bisa dapat 1, bisa dapat 2, bisa dapat 3. Seperti itu. Kemudian di sini ada binomial negatif. Nah, distribusi ini berkaitan dengan suatu percobaan yang diulang beberapa kali secara bebas sehingga mendapatkan sukses yang ke R. R ini maksudnya sukses ke berapa, misalkan targetnya dia itu dalam beberapa bebas, dia mau melakukan berapa kali percobaan, yang penting dia itu mendapatkan suksesnya itu sebanyak 3 atau 2 kali gitu. Nah, yang dimana sukses terakhir itu adalah akhir dari percobaannya. Nah, betul kan? Jadi seandainya dia nih udah mampu, target dia mendapatkan sukses itu sebanyak 2 kali. Nah, kemudian jumlah pelemparan yang dilakukan itu sudah sebanyak 5 atau 6 kali, tapi yang sukses itu hanya 2. Jadi yang 2 itu, yang terakhir itu adalah akhir dari percobaannya. Untuk khususnya R sama dengan 1, distribusi ini sama dengan distribusi geometrik, hampir sama ya. Kemudian untuk contohnya itu, sebuah koin dilemparkan 3 kali. Nah, tentukan peluang didapatnya 2 angka pada pelemparan tersebut. Sini untuk rumusnya itu adalah Px sama dengan n faktorial per n min x faktorial dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, untuk jawabannya dari soal ini, bisa kita dapat P peluangnya 2 angka, karena ditanya adalah 2 angka pada pelemparan tersebut. Dapat kita peroleh hasil 3. 3 ini dari mana? 3 ini dari jumlah percobaan yang dia lakukan, sebanyak 3 kali. Per 3 jumlah percobaannya, X-nya itu berapa? 2.
2 di sini, kemudian dikalikan dengan peluangnya. Peluangnya itu seperti saya bilang tadi 50-50, jadi kemungkinannya itu 50-50 gitu. Nah, jadi aduh, sini dapat 1/2 kali X-nya. X-nya itu kenapa di sini 2, kenapa di sini 1? Karena di sini X-nya, ini PX, P pangkat X, X-nya itu adalah 2. Nah, terus di sini kenapa 1? Karena ini N-nya kan tadi 2. Ini N-nya kan tadi 3. 3. Sini X-nya ada 2. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi diperoleh hasil 3/8. Kemudian ada distribusi geometrik. Nah, distribusi geometrik ini hampir mirip-mirip lah tadi sama yang distribusi binomial. Cuman ada distribusi ini peluang banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Nah, bedanya kalau tadi percobaannya itu bebas dilakukan. Nah, kalau ini ada targetnya gitu untuk mendapatkan suksesnya itu. Jadi dia ingin melemparkan sebuah koin yang dimana dia itu ingin mendapatkan dalam satu kali lemparan itu ada gambar-gambar misalnya kan kayak gitu untuk sukses pertama. Jadi kita langsung saja pada contohnya itu. Dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produksi itu cacat. Nah, berapa peluangnya memeriksa 5 butir dan baru menemukan yang cacat pada yang kelima? Untuk jawabannya, kita gunakan distribusi geometri dengan X itu sama dengan 5, karena kan dia memeriksa 5 butir dalam sekali periksa gitu. Kemudian P-nya itu 0,001. Kenapa 0,001? Karena di sini kan ada 100 butir. Nah, yang ditanyakan itu rata-ratanya 1 dari 100 ini, ya 0,01. Jadi kita peroleh fungsinya seperti ini, G, geometrinya sama dengan 5, 0,001 sama dengan 0,001 dikurangi 1, karena R-nya kan itu 1, R-nya itu 1, dikurangi 0,015 min 1. 5 ini dari jumlah X-nya, dikurangi dengan R-nya, dengan 1, tetap dikurangi 1 ya. Nah, diperoleh hasil seperti ini. 0,001 dikali dengan 0,99 pangkat 4. Dapatlah hasilnya peluangnya itu 0,0096. Nah, dan kemudian yang selanjutnya ada distribusi peluang kontinu. Untuk distribusi peluang kontinu ini adalah sebuah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Kalau sampel kontinu itu biasanya ruang sampelnya itu mengandung titik sampel yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian syarat dari distribusi kontinu apabila ada fungsi fx adalah fungsi yang padat peluang perubahan acak kontinu x yang didefinisikan atas himpunan semua bilangan real apabila fx itu lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua x elemen R-nya, bilangan realnya. Kemudian integral tak hingga fx dx sama dengan 1. Kemudian peluang dari A lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada B sama dengan integral tak hingga fx dx. Oke, jadi sekian video penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Itu semua datang dari saya dan kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.